Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan datang bersama Habib Barat terbaru. Simak, mudah-mudahan bermanfaat. NU bukan, Muhammadiyah bukan, FPI bukan. Tapi kenapa anak ikut pemerintah? Pemerintah karena makanya NU, dan menurut anak ahlul ru'yahnya NU itu sangat teliti, sehingga makanya anak pakai anak mengikuti pemerintah. Itu kalau anak. Kalau orang pribadi silahkan, karena banyak juga para ulama-ulama yang berbeda pendapat. Intinya puasa itu kalau nggak 29 30. Kata Rasulullah, kalau kalian tidak bisa melihat hilal, fatamil 30, sempurnakan 30. Yang nggak ada puasa 28, nah nggak ada. Puasa 28 hari nggak ada. Puasa 31 hari nggak ada. Yang ada kalau nggak 29 30. Tapi kebanyakan di masa Rasulullah itu 29 hari. Kalau hilal nggak kelihatan, sempurnakanlah 30. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, syahrul ibadah, syahrul istiqamah, syahrul sujud, syahrul Quran, syahrul qiyam. Bulan yang dimana di bulan tersebut rahmat Allah banyak turun. Bulan untuk kita bangun, bulan untuk kita beribadah, bulan untuk kita mensucikan hati, mensucikan jiwa, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Bulan yang dimana bulan tersebut adalah peperangan kita yang sesungguhnya, saudara-saudara. Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabatnya Rasulullah, bagaimana mungkin ini perang kecil, banyak yang meninggal, kita berapa? Coba 313 melawan ribuan pasukan kafir Quraisy, masa ini perang kecil? Kata Rasulullah, iya, ini peperangan kecil. Ada perang yang lebih besar, ada musuh yang lebih besar. Apa itu? Peperangan yang lebih besar, berperang melawan hawa nafsu. Apa itu? Siapa itu? Musuh yang terbesar. Musuh terbesar bukan orang kafir harbi, bukan iblis, tapi musuh yang paling besar adalah musuh yang berada dalam dirimu sendiri, yaitu syahwat, yaitu hawa nafsu. Itulah musuh terbesar, musuh yang tidak tampak, musuh yang tidak kelihatan, musuh yang adanya dalam dirimu, musuh yang hanya engkaulah yang bisa mengalahkannya, bukan orang lain yang bisa mengalahkannya. Musuh itu hanya bisa engkau sendiri yang mengalahkannya. Saudara-saudara, tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak. Beruntung orang-orang yang akalnya menguasai hawa nafsunya, akalnya memperbudak hawa nafsunya, akalnya memegang tali kekang, dan kudanya adalah hawa nafsunya. Itu orang-orang yang beruntung. Sebaliknya saudara-saudara, fawailun, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Nafsu memperbudak akalnya, nafsu menguasai akalnya. Ini orang-orang yang celaka. Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Allah punya makhluk malaikat, Allah punya makhluk binatang, Allah punya makhluk manusia. Saudara-saudara, apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Malaikat itu lahu akal. Malaikat itu punya akal, tapi tidak punya nafsu. Jawab, tidak punya nafsu. Jadi malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Makanya wajar kenapa malaikat selalu taat, kenapa malaikat nggak pernah maksiat. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Binatang sebaliknya, lahu nafs, lahu syahwah, lahul hawa. Binatang itu dia punya nafsu, dia punya syahwat, tapi nggak punya akal. Otak ada, tapi akal nggak ada. Makanya nggak usah heran kenapa kalau ada kambing kadang dia makan rumput punya tetangga, ya dia mau dia nggak tahu bodoh amat, dia nggak tahu mana halal mana haram. Namanya binatang.
Kalau kucing nyolong apa kalian punya ikan di dapur, namanya binatang, nggak punya akal, biarkan saja. Ya, bapak kambing, apa kambing sama-sama jantan, dia homo, nggak punya akal, wajar. Tapi kalau kita manusia yang punya akal terus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh binatang, ya ini yang nggak masuk akal ini. Jadi berarti malaikat punya akal, tidak punya, jawab, punya akal tidak punya, binatang punya nafsu tidak punya, manusia punya akal punya nafsu. Berarti apa, Bet? Berarti ingat ini, barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, berarti kedudukan itu orang lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, nafsunya menguasai akal, nafsunya memperbudak akal, maka kedudukan itu orang lebih rendah dan lebih hina daripada binatang, saudara-saudara. Betul? Betul? Nah, makanya bulan puasa adalah bulan kita berperang melawan hawa nafsu. Bukan cuma nahan lapar, nahan haus, bukan. Kalau cuma nahan lapar, nahan haus, tidak mungkin ada banyak hikmah-hikmah dalam bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, kami shaimin, berapa banyak daripada orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah ju' wal atas. Yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa, iya dia puasa, dia nggak makan, dia nggak minum, puasa, tapi maksiatnya jalan. Puasa, tapi dagang curang melebihkan timbangan. Puasa, tapi matanya masih memandang hal yang haram. Puasa, tapi lidahnya masih berdusta, masih suka fitnah, suka namimah, suka riba. Puasa, tapi tangannya masih nyolong, masih korupsi, masih nyuri. Puasa, tapi kakinya masih melangkah ke tempat-tempat yang haram. Jadi intisari daripada puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi menahan seluruh anggota tubuhmu, baik anggota zahir, mata, telinga, hidung, mulut, lidah, kaki, tangan, ataupun batin, yaitu hati. Dari apa? Dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Jaga kau punya hati, puasakan kau punya hati. Dari apa? Dari hasud, dari iri, dari dengki, dari ujub, dari riya, dari sombong. Jaga, puasakan kau punya mata, tahan kau punya mata dan seluruh anggota tubuhmu untuk berbuat dosa. Inilah yang dimaksudkan orang yang benar-benar berpuasa. Bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja. Kalau menahan diri dari lapar dan haus, binatang juga bisa, saudara. Menahan diri dari lapar dan haus itu untuk berperang melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu hanya bisa dikalahkan dengan menahan diri dari rasa lapar. Ini enggak, kebanyakan orang kalau saya lihat kalau Ramadan bukannya tambah kurus malah tambah gemuk Ramadan. Kalau dulu kita orang waktu masih mondok itu kan Ramadan libur 50 hari. Nah masuk 10 Syawal masuk, saya lihat pun pada gemuk-gemuk semua teman-teman pondok ini. Bukannya orang-orang kan puasa tambah kurus, jadi enggak, puasanya tambah gemuk. Karena puasanya puasa dendam. Maksudnya puasa dendam apa? Dari pagi kan sampai malam, sampai maghrib nggak makan, wah sekalinya makan, wah semuanya dimakan sama mereka. Pak, itu banyak seperti itu. Ini orang-orang yang bukanlah hakikatnya orang-orang yang berpuasa. Ya, kemudian syahrul Quran, di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, Nurul Mubin, Zikrul Hakim, Wasalatul Mustaqim. Al-Quran yang penuh dengan petunjuk bagi orang-orang yang berada dalam orang tersesat. Al-Quran itu ibarat cahaya bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Cahaya Nurul Mubin, cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana, yaitu kalam Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk bagi kalian, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang, sebagai petunjuk pedoman hidup kalian agar hidup kalian selamat, bahagia dan dunia akhirat. Allah turunkan itu di bulan Ramadan, bulan dengan penuh kemuliaan. Di dalamnya juga ada Lailatul Qadar, malam yang mulia, yang malam itu lebih utama
daripada 1000 bulan, yang dimana menurut para ulama bulan malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 akhir bulan Ramadan. Jadi ada 10 pertama, ada 10 kedua, ya, sebagaimana dalam hadis yakni Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. 10 hari pertama itu Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya. 10 hari kedua Allah turunkan ampunan sebanyak-banyaknya. 9 atau 10 hari terakhir Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Nah, Lailatul Qadar itu jatuhnya malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Kalau enggak malam 21 berarti malam 23, kalau enggak malam 25, kalau enggak malam 27, kalau enggak malam 29. Makanya kita orang habaib kalau malam 21, malam 19 biasanya. Malam 19 itu terawih khatam terawih itu di luar Batang. Malam 21 di Keramat Empang. Malam 23 di Al-Hawi Condet. Malam 25 itu di Kuitang. Itu semua umat ngumpul di situ semua. Malam 27 itu di Pekojan. Malam 29 itu terbagi dua. Ada yang di Ustadz Alwi di Citayam Majelis ZM, terus ada juga yang di daerah Jakarta sana. Nah, itu Lailatul Qadar yang jatuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Nanti ada ciri-cirinya dijelaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu dia ceramah dari Habib Bahar. Semoga kita bisa mencintai para habaib, makin cinta para habaib, karena itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Habib Bahar sehat selalu, dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga kita semua sehat selalu, panjang umurnya, para guru-guru kita panjang umurnya, dan Habib Bahar juga panjang umurnya. Semoga di tahun ini kita menjelang Ramadan diberikan kelancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari ceramahnya Habib Bahar tadi. Semoga kita makin cinta lagi kepada Duriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.